Baik, selamat pagi Menar dan Anci serta teman-teman. Jadi pada saat ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 13. Yang pertama ada Adewia Yunisti Limona, yang kedua Alfionita Ponto, dan yang ketiga itu saya sendiri, Rianita Kakalang. Pembahasan kita ada 4, yaitu yang pertama ada pengertian bangun ruang sisi lengkung, yang kedua bangun ruang tabung, yang ketiga bangun ruang kerucut, dan yang keempat bangun ruang bola. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah kelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Biasanya bangun ruang ini memiliki selimut ataupun permukaan bidang. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh bidang permukaan dan memiliki ruang di dalamnya, sehingga dapat dihitung luas dan volumenya menggunakan rumus matematika. Pembahasan yang kedua yaitu bangun ruang tabung. Bangun ruang sisi lengkung pertama yang diulas adalah tabung. Bentuk tabung dengan bagian lengkap meliputi 2 buah lingkaran sebagai alas tabung dan tutup tabung, serta bagian selimut tabung yang menghubungkan bagian alas dan tutup tabung. Berikut ini adalah keterangan bagian-bagian tabung. Jadi, pada tabung ada diameter, tinggi tabung, dan jari-jari. Jenis-jenis tabung. Ada 2 yaitu tabung tertutup dan tabung terbuka. Tabung tertutup adalah sebuah tabung yang seluruh bidang dan sisi-sisinya tertutup. Tabung terbuka atau tabung tanpa tutup adalah sebuah tabung yang salah satu sisi alasnya atau sisi atapnya terbuka, bahkan keduanya antara sisi alas dan sisi atapnya juga terbuka. Kita bisa lihat pada gambar yang ada di samping. Unsur-unsur tabung. Ada tinggi tabung, jari-jari tabung, diameter tabung, sisi tabung. Tinggi tabung adalah jarak antara bidang alas dan juga bidang tutup pada tabung yang biasa dinotasikan dengan menggunakan huruf T. Jari-jari tabung dinotasikan R adalah jarak dari titik pusat ke titik lain di luar bola. Diameter tabung dinotasikan D adalah jarak antara dua titik terluar bola yang melewati titik pusat bola. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Sisi tabung adalah kumpulan titik yang berjarak sama dengan titik pusat. Rumus-rumus tabung, yaitu ada rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Ada rumus volume tabung yaitu Pi kali R pangkat 2 kali T. Rumus keliling alas tabung sama dengan 2 kali Pi kali R. Rumus volume tabung dinotasikan dengan V sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. Rumus luas tabung dinotasikan L sama dengan 2 kali Pi kali R pangkat 2. Rumus luas alas sama dengan luas lingkaran sama dengan Pi kali R pangkat 2. Rumus luas tutup sama dengan luas alas sama dengan Pi kali R pangkat 2. Rumus luas selimut sama dengan keliling alas kali tinggi sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Rumus luas tutup tabung sama dengan 2 kali Pi kali R pangkat 2. Rumus luas alas tabung juga yaitu dengan rumus 2 kali Pi kali R pangkat 2. Rumus luas selimut tabung yaitu 2 kali Pi kali R pangkat 2 dikali dengan T. Karena tanpa tutup, maka rumus luas permukaan tabung tanpa tutup bisa disimpulkan luas tabung tanpa tutup sama dengan Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T sama dengan Pi kali R dalam kurung R tambah 2T. Rumus kerucut tambah tabung, rumus volumenya yaitu Pi kali R pangkat 2 kali T ditambah 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T.
Rumus luas sama dengan Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T ditambah Pi kali R kali S. Rumus tabung bola yaitu rumus untuk menghitung volume sama dengan Pi kali R pangkat 2 dikali T ditambah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Rumus untuk menghitung luas sama dengan 2 kali Pi kali R pangkat 2 ditambah 4 kali Pi kali R pangkat 2 sama dengan Pi kali R pangkat 2. Rumus tabung tambah 1/2 bola untuk menghitung volume yaitu Pi kali R pangkat 2 kali T ditambah 2/3 dikali Pi kali R pangkat 3. Rumus menghitung luas sama dengan Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T ditambah 1/2 kali Pi kali 4 kali R pangkat 2. Sehingga 3 kali Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Kita masuk dalam contoh soal tabung. Yang pertama, suatu tabung memiliki jari-jari sepanjang 14 cm dan tinggi 25 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Telah diketahui bahwa jari-jarinya 14 cm dan tinggi 25 cm. Ditanya luas permukaan tabung. Dalam soal ini kita memakai Pi yaitu 2/7. Sehingga rumus luas permukaan tabung yaitu 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. L sama dengan 2 kali 2/7 kali 14 dalam kurung 14 tambah 25. L sama dengan 88 dikali dengan 39. Sehingga mendapat 3432 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan tabung adalah 3432 cm pangkat 2. Yang kedua, sebuah tabung memiliki jari-jari 15 cm dan tinggi 35 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Di sini diketahui Pi sama dengan 2/7. Rumus volume tabung itu Pi kali R pangkat 2 kali T. V sama dengan 2/7 kali 15 pangkat 2 kali 35. V sama dengan 2/7 kali 225 kali 35. Sehingga mendapat 2/7 kali 7875 yaitu sama dengan 24.750 cm pangkat 3. Jadi volume tabung tersebut adalah 24.750 cm pangkat 3. Yang ketiga, panjang jari-jari alas dari suatu tabung yaitu 10,5 cm serta tinggi 20 cm untuk Pi sama dengan 2/7. Hitunglah luas selimut tabung, luas tabung tanpa tutup, luas tabung seluruhnya. Diketahui jari-jarinya 10,5 cm, tinggi sama dengan 20 cm, Pi sama dengan 2/7. Yang pertama, kita mencari luas selimut tabung. Rumus luas selimut tabung sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Sama dengan 2 kali 2/7 kali 10,5 kali 20. Sehingga luas selimut tabung sama dengan 1320 cm pangkat 2. Yang kedua, kita mencari luas tabung tanpa tutup. Rumus luas tabung tanpa tutup sama dengan Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Sama dengan 22/7 kali 10,5 dikali 10,5 ditambah 2 kali 22/7 kali 10,5 kali 20. Luas tabung tanpa tutup sama dengan 346,5 ditambah 1320. Sehingga luas tabung tanpa tutup adalah 1666,5 cm pangkat 2. Yang ketiga, luas tabung seluruhnya. Rumus luas tabung seluruhnya adalah 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Luas tabung seluruhnya sama dengan 2 kali 22/7 kali 10,5 dalam kurung 10,5 ditambah 20. Sehingga luas tabung seluruhnya sama dengan 2013 cm pangkat 2. Jadi yang luas selimut tabung kita mendapat hasil 1320 cm dan luas
tabung tanpa tutup mendapat hasil 1666,5 cm pangkat 2. Dan yang ketiga, luas tabung seluruhnya 2013 cm pangkat 2. Kita masuk dalam pembahasan ketiga, dan pembahasan ini akan dibahas oleh Alfionita Ponto. Baik, pada pembahasan ketiga ini kita membahas mengenai bangun ruang kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh satu buah lingkaran dan sebuah selimut kerucut yang mengelilingi lingkaran tersebut. Kerucut memiliki dua sisi, yakni satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Sifat-sifat kerucut. Berikut ini sifat-sifat kerucut diantaranya yaitu: pertama, kerucut memiliki dua sisi. Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran, dan satu sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua, kerucut memiliki satu rusuk lengkung. Yang ketiga, kerucut tidak memiliki rumus titik sudut. Yang keempat, kerucut memiliki satu buah titik puncak. Berikutnya yaitu unsur-unsur kerucut. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di slide ini, di mana daerah lingkaran L merupakan alas kerucut, juring ABC merupakan selimut kerucut, titik A merupakan titik puncak kerucut, R merupakan jari-jari kerucut, T merupakan tinggi kerucut, panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R, AB dan AC disebut garis lukis kerucut, AB sama dengan AC sama dengan S, di mana S2 sama dengan R2 tambah T2. Teman-teman bisa ingat pada teorema Pitagoras dengan keterangan R sama dengan jari-jari, di mana D sama dengan diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. T sama dengan tinggi kerucut, E sama dengan garis pelukis. Berikut adalah rumus kerucut. Luas kerucut di mana L sama dengan luas jari-jari kerucut. Luas lingkaran tambah luas selimut kerucut sama dengan PR2 tambah PRS sama dengan PR dalam kurung R tambah S. Dan rumus luas alas kerucut di mana L sama dengan PR kuadrat. Rumus luas selimut kerucut di mana L sama dengan PRS. Dan volume kerucut di mana V sama dengan LA kali T bagi 3 sama dengan PR kuadrat kali T kali 1/3 sama dengan 1/3 kali PR kuadrat kali T. Kita masuk dalam contoh soal kerucut. Yang pertama, diketahui alas kerucut memiliki jari-jari 20 cm dan tinggi kerucut 15 cm. Hitunglah luas kerucut seluruhnya. Di sini telah diketahui jari-jari 20 cm dan tinggi 15 cm. Kita dapat mencari garis pelukis pada kerucut menggunakan jari-jari dan tinggi di atas. Maka hasilnya rumus garis pelukis yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ingat rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras ini kita pakai di garis pelukis. S kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. S kuadrat sama dengan 400 ditambah 225. S kuadrat sama dengan 625. S sama dengan 25 cm. Kenapa dapat 25 cm? Karena akar dari 625 yaitu 25. Sehingga luas kerucut sama dengan PR dalam kurung R tambah S sama dengan 3,14 kali 20 dalam kurung 20 tambah 25 sama dengan 62,8 kali 45 sama dengan 2826 cm pangkat 2. Jadi luas kerucut seluruhnya ialah 2826 cm pangkat 2. Dan kita masuk pada contoh soal kedua, yaitu sebuah kerucut memiliki tinggi 8 cm dan jari-jarinya 6 cm. Tentukan luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Dengan pembahasan di mana diketahui T sama dengan 8 cm, R sama dengan 6 cm. Dan ditanya luas selimut, luas permukaan, dan volume. Kita akan menyelesaikannya. Pertama, mencari nilai S atau garis lukis. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Jadi S kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. S kuadrat sama dengan 36 tambah 64.
S kuadrat sama dengan 100, akar 100 sama dengan 10 cm. Dan kemudian kita mencari luas selimut. L sama dengan Pi kali R kali S. L sama dengan 3,14 kali 6 kali 10. L sama dengan 188,4 cm kuadrat. Dan kemudian kita mencari luas permukaan, di mana L sama dengan Pi R atau Pi kali R dalam kurung S tambah R. L sama dengan 3,14 kali 6 dalam kurung 10 tambah 6. L sama dengan 18,84 kali 16. L sama dengan 301,44 cm kuadrat. Kemudian terakhir kita akan mencari volume kerucut, di mana V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. V sama dengan 301,44 cm. Dan kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu bangun ruang bola yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Adewia Lumonang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu bangun ruang bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh titik-titik yang berjarak sampai terhadap satu titik yang disebut titik pusat bola, dan bola hanya memiliki satu sisi. Dimensi bola dinyatakan dalam besaran jari-jari atau R atau diameter atau D. Jari-jari atau radius bola adalah jarak antara permukaan bola dan titik pusat bola. Sedangkan diameter bola adalah jarak garis lurus antara permukaan bola dengan permukaan sebelah titik pusat melalui titik pusat bola, atau bisa dikatakan bahwa diameter bola sama dengan 2 kali jari-jari bola. Sifat-sifat bola. Berikut ini sifat atau ciri-ciri bola diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu buah bidang sisi. Yang kedua, memiliki satu buah titik pusat. Yang ketiga, memiliki satu sisi lengkung tertutup. Yang keempat, tidak memiliki bidang datar. Yang kelima, tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Yang keenam, memiliki jari-jari yang tak terhingga dan semuanya sama panjang. Dan yang terakhir, ruang garis yang menghubungkan dua titik pada bola disebut tali busur bola, dan tali busur bola terpanjang disebut diameter bola. Dan selanjutnya ada unsur-unsur bola, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jari-jari atau R adalah jarak dari titik pusat ke titik lain di luar bola. Yang kedua, diameter atau D adalah jarak antara dua titik terluar bola yang melewati titik pusat bola. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Yang ketiga, sisi. Sisi adalah kumpulan titik yang berjarak sama dengan titik pusat. Dan yang keempat, titik pusat. Titik pusat bola adalah lokasi titik inti pada ukuran bola. Selanjutnya kita masuk dalam rumus-rumus bola, yaitu di sini ada rumus luas permukaan bola. L sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Rumus volume bola yaitu volume sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Rumus volume 1/4 bola dan bola pejal 3/4. V sama dengan 3/4 kali 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. V sama dengan Pi kali R pangkat 3. Rumus volume setengah bola dan bola pejal setengah, yaitu V/2 kali 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. V sama dengan 2/3 kali Pi kali R pangkat 3. Rumus volume 1/4 bola dan bola pejal 1/4, yaitu V sama dengan 1/4 kali 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. V sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 3. Dan selanjutnya di sini juga ada contoh-contoh soal bola. Yang pertama itu, diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 10 cm. Berapakah luas permukaan bola tersebut? Pi sama dengan 3,14. Nah, kan di soal sudah diketahui bahwa jari-jarinya itu 10 cm dan Pi itu 3,14. Yang ditanyakan luas permukaan bola. Kita masuk saja dalam rumus luas permukaan bola, yaitu L sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. L sama dengan 4 kali
3,14 kali 10 pangkat 2. L sama dengan 4 kali 3,14 kali 100. L sama dengan 4 kali 314 dikalikan sehingga mendapatkan hasil 1256 cm pangkat 2. Jadi luas bola tersebut adalah 1256 cm kuadrat. Dan untuk contoh soal yang nomor 2 akan dibahaskan oleh teman saya. Soal yang kedua, sebuah benda berbentuk bola dengan luas permukaan 2464 cm pangkat 2. Berapakah volume benda tersebut? Di sini telah diketahui luas permukaan yaitu 2464 cm pangkat 2. Masih belum diketahui yaitu jari-jari. Nah, kita menentukan jari-jari terlebih dahulu. R sama dengan akar L dibagi dalam kurung 4 kali pi. R sama dengan akar 2464 dibagi dalam kurung 4 kali 22 per 7. R sama dengan akar 2464 dibagi 88 per 7. Akar dari 196 sama dengan 14. Jadi akar dari 196 yaitu 14. R sama dengan 14. Jadi jari-jarinya yaitu 14 cm. Kemudian kita cari volume. Rumus volume yaitu V sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. V sama dengan 4/3 kali 22 per 7 kali 14 pangkat 3. V sama dengan 4/3 kali 22 per 7 kali 2744. V sama dengan 4/3 dikali 8624. Sehingga mendapat hasil V sama dengan 11.498,66 cm pangkat 3. Jadi volume benda berbentuk bola tersebut adalah 11.498,66 cm pangkat 3. Soal nomor 3 ada dua buah bola yang masing-masing jari-jarinya 20 cm dan 40 cm. Tentukanlah perbandingan volume kedua bola tersebut dan perbandingan luas permukaan keduanya. Jadi ada dua buah bola yang dimana masing-masing jari-jarinya yaitu 20 cm dan 40 cm. Perbandingan volume di kedua bola tersebut akan sama dengan perbandingan pangkat 3 dari tiap jari-jari bola, yakni V1 banding V2 sama dengan R1 pangkat 3 dibanding R2 pangkat 3. V1 banding V2 sama dengan R1-nya yaitu 20 cm, jadi 20 dikali 20 kali 20 dibanding dengan R2 yaitu 40 cm, 40 kali 40 kali 40. V1 banding V2 sama dengan 8.000 dibanding 64.000. V1 banding V2 sama dengan 1 banding 8. Jadi perbandingan volume dari dua buah bola tersebut adalah 1 banding 8. Dan untuk perbandingan dari luas kedua bola tersebut akan sama dengan perbandingan pangkat 2 dari tiap jari-jarinya. L1 banding L2 sama dengan R1 pangkat 2 banding R2 pangkat 2. L1 banding L2 sama dengan 20 kali 20 dibanding 40 kali 40. L1 banding L2 sama dengan 400 dibanding 1600. L1 banding L2 sama dengan 1 banding 4. Jadi perbandingan luas dari dua buah bola tersebut adalah 1 banding 4. Nah, jadi untuk perbandingan volume kedua bola tersebut yaitu 1 banding 8 dan perbandingan luas permukaan keduanya yaitu 1 banding 4. Nah, dan di sini kami dari kelompok 13 telah membuat 5 nomor soal latihan untuk teman-teman. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 13. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.